Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, sahabat-sahabat, jumpa lagi ya dengan saya bersama Psikologi Menjawab ya. Nah, saya akan melanjutkan bahasan kita terkait dengan pengembangan organisasi ya. Setelah sebelumnya saya sampaikan terkait dengan perubahan lingkungan organisasi yang kemudian berpengaruh ya ke organisasi. Kita bicara tentang era globalisasi, VUCA, lalu kemudian peran dari SDM seperti apa gitu ya. Nah, nanti di bagian ini saya akan secara khusus menyampaikan terkait dengan perannya SDM, terutama di perencanaan ya. Bagaimana kemudian membuat perencanaan untuk ataupun dalam upaya pengembangan organisasi. Nah, sebelum lebih lanjut, untuk sahabat-sahabat yang barangkali baru menemukan channel ini, silahkan support dengan mengklik subscribe ya channel Psikologi Menjawab, like, comment, and share tentunya setelah menyaksikan sharing dari saya ya. Dan untuk sahabat-sahabat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih sekali atas supportnya, atas subscribe-nya ya. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan buat sahabat-sahabat semuanya. Nah, SDM ataupun di sini secara khusus adalah Human Resource Development ya ataupun HRD ya kita mengenalnya. Seperti apa gitu perannya ya. Nah, saya akan secara khusus ini mengkaitkan bahasan kita terkait dengan perubahan ataupun pengembangan organisasi karena kalau kalau kita berbicara peranannya HRD ini sebenarnya sangat luas ya dan saya kira butuh pembahasan tersendiri. Tetapi ini konteksnya adalah kaitannya itu di dalam pengembangan organisasi ya. Jadi proses dalam menentukan kebutuhan SDM guna menyelaraskan dengan rencana strategis organisasi. Nah, jadi perencanaan SDM itu seperti apa sih? Perencanaan SDM itu pada hakikatnya adalah upaya untuk menyelaraskan ya kondisi internal dengan eksternal yang terjadi. Nah, bentuknya dalam seperti apa? Yaitu rencana strategis ya. Artinya apa? Karena ini sifatnya bukan dalam upaya untuk kemudian hanya sekedar merespon. Ya, kalau merespon saja itu bukan strategis ya, tetapi kalau sifatnya yang jangka panjang, yang kemudian sifatnya taktik, nah ini yang saya maksud strategis di situ. Ya, misalnya contohnya adalah kalau kemudian ada satu bagian yang ternyata bulan depan dia mau pensiun lalu kemudian bagaimana caranya untuk mengisinya, yaitu saya kira hal yang wajar. Tetapi kalau kemudian kita berpikir eh, kira-kira 5 tahun 10 tahun yang akan datang ini SDM kita itu seperti apa. Nah, kalau kalau berbicara seperti itu kita akan berbicara strategis ya. Misalnya contohnya dari hasil asesmen ternyata ya nanti 5 tahun yang akan datang itu akan banyak yang pensiun. Maka dari sekarang kan ini harus harus disiapkan orang, harus rekrutmen untuk mengisi, untuk menyiapkan ya. Sampai kemudian di 5 tahun yang akan datang itu orang-orang yang sudah memiliki kapasitas itu sudah mampu untuk atau diperkirakan itu mampu menduduki itu. Nah, itu yang disebut strategis. Tidak kemudian nah ini situasi yang saya pernah temukan ya. Ya ini karena memang tidak ada bagian strategisnya. Jadi di organisasi itu SDM-nya dipegang atau tidak ditangani secara khusus. Sehingga yang terjadi katakanlah di tahun yang sama itu banyak yang akan pensiun. Nah, baru kemudian dicari kira-kira siapa nih gitu. Dan umumnya memang sifatnya penunjukan. Jadi sebelumnya itu yang terjadi adalah penunjukan. Jadi ditunjuk untuk menggantikan tanpa kemudian dilihat kapasitasnya, tanpa dilihat kompetensinya. Nah, ada upaya untuk kemudian kok kayaknya nggak efektif nih. Lalu kemudian coba untuk dilakukan asesmen. Sekalipun sebenarnya ini adalah upaya darurat. Karena untuk menangani situasi yang memang segera harus ditangani gitu. Nah, di sini peranannya untuk SDM itu memang mestinya adalah di wilayah-wilayah yang
bukan hanya sekedar supply saja, tetapi wilayahnya harus strategis ya. Yang disebut strategis itu apa? Jadi kebutuhan SDM itu seperti apa sih? Jadi rencana pertama sekali berarti rencana ya, rencana dari organisasi itu. Misalnya mau beralih ke digital semua, misalnya ya, 5 tahun yang akan datang itu akan beralih ke digital semua. Maka perlu untuk kemudian disiapkan secara kualitas seperti apa, profilnya seperti apa, kuantitasnya di bagian mana yang kemudian akan diubah untuk kemudian organisasi mau mengarahkan semuanya ke digital. Nah, sampai kemudian juga bagaimana memilih orangnya, prosesnya, rekrutmennya seperti apa, ditangani sendiri atau pihak eksternal. Terus seleksinya seperti apa, ya, sampai kemudian ntar promosinya seperti apa, artinya karirnya, jenjang karir itu mau disusun seperti apa. Nah, ini juga penting, ini ngomongin strategi ya. Sehingga di sini yang disebut perencanaan SDM itu sesungguhnya mesti selaras dengan visi misi organisasi ya. Dan misi dari organisasi semestinya harus memasukkan komponen SDM di situ. Nah, jadi memasukkan komponen SDM yang sifatnya memang strategis. Artinya apakah strategis ini kemudian dioperasionalkan jadi agenda-agenda yang tahunan gitu ya, atau semesteran ataupun kuartal dan seterusnya. Misalnya contohnya apa? Jadi visi diterjemahkan jadi mungkin di bagian produksi seperti apa, terus kemudian marketing seperti apa, termasuk di bagian SDM. Nah, umumnya kadang kalau kemudian dibalikkan itu misi itu kurang bisa menjangkau atau mencapai visi. Nah, disinilah pentingnya ya untuk kemudian satu saat organisasi atau itu harus mereview lagi visi dan misinya, terutama adalah misinya. Atau pertama sekali ya memang visinya, apakah visinya itu masih layak untuk diperjuangkan. Mestinya ya memang visi itu harus dibuatnya itu jangka panjang dan harus tetap layak diperjuangkan ya dengan value-value. Nah, karena visi itu nanti akan diterjemahkan jadi langkah-langkah ya dalam misi. Misi itu nanti akan dioperasionalkan dalam targetan ya, target tahunan gitu ya. Sehingga mestinya memang perlu untuk kemudian dicek kembali. Nah, sahabat-sahabat, pertimbangan perencanaan SDM. Kenapa kemudian perencanaan SDM itu perlu? Wah, ini yang kadang juga kurang disadari ya. Tapi saya kira ini penting untuk saya sampaikan. Pertama, perubahan kebijakan. Misalnya karena situasi tadi ya, saya contohkan di awal ada pensiun lebih awal, atau kemudian ada pemberhentian, atau kemudian ada rotasi, ya, kemudian ada promosi. Oh, di supervisor ini akan promosi nih secara karir. Timeline-nya mestinya dia promosi, dia naik jadi manajer nih, gitu ya. Sehingga di sini perlu untuk direncanakan siapa yang ngisi di bawahnya. Atau kemudian kalau manajernya itu dilakukan rotasi, kira-kira siapa yang akan mengisi. Dari sini kan perlu disiapkan gitu. Ataupun kemudian perubahan waktu karena efisiensi kerja. Ini juga penting untuk kemudian perencanaan. Misalnya di dalam sekarang ini ya, organisasi-organisasi yang bergerak di bidang produksi, perusahaan-perusahaan yang di bidang produksi, karena situasi pandemi, terus kemudian ekonomi sedang turun, penjualan turun seperti itu, mau nggak mau produksi juga disesuaikan, sehingga di sini juga kemudian dilakukan efisiensi. Maka perlu untuk kemudian direncanakan sebenarnya kebutuhannya itu berapa, secara kuantitatif berapa, dan secara kualitas itu dibutuhkan profil orang yang seperti apa, gitu ya. Nah, disinilah kemudian juga perencanaan itu dilakukan. Ataupun perubahan kinerja dan produktivitas target organisasi. Kalau kemudian target organisasi meningkat, misalnya organisasi produksi ya, dia deal melakukan kontrak dengan perusahaan di luar negeri, dia harus supply barang misalnya selama 5 tahun kerjasamanya. Nah, di sini juga kemudian perlu untuk disiapkan ya, tentu yang bagian
infrastruktur, udah nyiapin tempatnya macam-macam ya, mesinnya seterusnya. Nah, SDM juga di sini menyiapkan. Ini kira-kira butuh profil orang seperti apa, jumlahnya bagaimana, proses seleksinya seperti apa, kapan dilakukan dan seterusnya. Semuanya dipetakan, di mapping ya. Ataupun perubahan teknologi. Nah, perubahan teknologi seperti sekarang misalnya ini semua WFH misalnya ya, atau kemudian mau nggak mau ketika WFH ada investasi-investasi yang sifatnya sifatnya adalah teknologi. Nah, tentu di sini juga butuh orang-orang yang bisa handle secara teknologi. Ya sederhana misalnya IT ya, untuk pengembangan web ataupun aplikasi atau keamanan sistem seperti itu. Dan berapa orang? Inilah pertimbangan-pertimbangan yang memang jadi acuan kenapa kemudian perencanaan organisasi itu perlu dilakukan. Tujuannya untuk apa? Tujuan dari perencanaan itu adalah untuk menentukan kualitas dan kuantitas. Jadi agar tahu kalau kemudian ini jumlahnya berapa. Karena nanti hubungannya itu akan dihubungkan dengan cost juga misalnya ya. Misalnya contohnya adalah tentu organisasi punya target, misalnya omset naik sekian gitu ya. Lalu kemudian itu akan dikurangi dengan cost yang ada. Nah, termasuk kemudian gaji karyawan dan yang lain-lain ya. Nah, itu kan akan menimbulkan cost. Nah, itu kan perlu dihitung. Ya, sehingga kemudian benar-benar ya, ini sebenarnya apakah harus melakukan rekrutmen atau kemudian bisa pengembangan dari karyawan yang sudah ada misalnya seperti itu, atau kemudian sistemnya kontrak atau kemudian diangkat jadi pegawai tetap, outsource atau kemudian pegawai tetap. Nah, ini juga bagian dari untuk tahu ya, menentukan kualitas untuk menentukan kuantitas. Memastikan terpenuhi kebutuhan semua bagian sekarang dan masa depan. Ini juga ya, kemudian melis ya, kalau di bagian SDM ini perlu untuk kemudian merencanakan ini untuk bagian katakanlah IT butuh berapa orang yang kayak gimana, terus untuk bagian marketing seperti apa gitu. Karena semuanya nanti akan dihandle oleh SDM terutama di dalam proses rekrutmen ya. Menjadi dasar dalam rekrutmen, promosi, mutasi pengembangan SDM dan juga penilaian. Nah, itu terutama untuk penilaian ya, penilaian dalam mungkin perhitungan bonus ataupun mungkin juga promosi. Nah, meningkatkan produktivitas atau pencapaian target. Nah, tujuan dari perencanaan pada hakikatnya adalah agar produktivitas dan juga target itu tercapai atau target apa perusahaan ya. Kalau kemudian ternyata jumlah dari pegawai kurang dari ideal, sudah diperhitungkan benar kok kurang, nah tentu itu akan menjadi kendala ya. Sudah coba dioptimalkan tetapi memang ini harus ada yang handle. Nah, ada orang-orang yang double job dan kemudian beresiko terjadi kesalahan, konsentrasinya menurun dan apalagi misalnya orang yang tidak multitasking. Nah, ini tentu akan jadi persoalan. Maka kemudian perlu perencanaan SDM itu tujuan untuk mengatasi hal yang demikian ya. Nah, seperti apa ruang lingkup dari perencanaan SDM sendiri? Jadi perencanaan SDM ini meliputi ada yang levelnya memang di sini kalau secara organisasi berarti menyelaraskan ya antara strategi, visi, misi, dan juga struktur organisasi. Misalnya strategi tadi ada perubahan ke arah digital. Nah, tentu di sini juga SDM-nya disiapkan ke arah digital. Untuk yang ada misalnya ya mulai di asesmen berapa yang kemudian kemampuan digital bagus, yang biasa saja, bisa nggak di-upgrade gitu. Ataukah harus kemudian nambah orang yang baru. Nah, tentu akan menimbulkan cost kan di sini kan. Kemudian levelnya di departemen tentu diselaraskan dan lingkup pekerjaan unit atau manajerial. Ini ada kebutuhannya apa? Katakanlah supervisornya, katakanlah manajernya, katakanlah kepala regunya. Ini ada berapa? Nanti akan ngaruh juga ya. Oh, ternyata supervisor butuhnya sekian. Nah, selama ini nggak ada kemudian untuk pengeluaran untuk gaji dan seterusnya. Nah, ketika kemudian
ada rekrutmen dan mengisi tempat itu, nah tentu akan ada perhitungan cost ya. Nah, tim kerja diselaraskan dengan kebutuhan skill teknis, termasuk kemudian tim kerja. Nah, ini penentuan misalnya, oh ini butuh untuk operator satu mesin misalnya. Nah, tentu kira-kira butuhnya apa nih, lulusan apa? Apakah cukup D3 atau bahkan mungkin SMK? Nah, inilah ruang lingkupnya, termasuk sampai ke individu, misalnya job desk dan kemudian juga jabatannya. Nah, berikutnya terkait dengan perencanaan SDM ini, bagaimana kemudian yang namanya perencanaan SDM ya, itu berpikir tentang keunggulan, berpikir strategi ke depan, trennya itu seperti apa. Nah, tren-tren ini yang kemudian memang harus dicermati ya. Nah, tren-tren itu meliputi demografi, ekonomi, politik, sosial, pembangunan, dan seterusnya. Nah, di sini kita berbicara tentang keunggulan kompetitif. Jadi mencermati persaingan-persaingan yang ada, kita harus lihat sebenarnya yang kemudian menjadi titik unggul itu apa sih? Ya, mencermati perubahan-perubahan yang ada. Nah, disitulah kemudian di profil SDM-nya itu yang kita tonjolkan di mana? Mana yang kemudian menjadi core kompetensinya. Misalnya contohnya adalah, oh ini harus menguasai kemampuan digital dan itu satu kewajiban. Maka mereka-mereka yang kemudian ketika rekrutmen tidak memiliki itu, maka ya sudah langsung di-delete gitu. Nah, di dalam organisasi sendiri tentu ada pengembangan-pengembangan ya bagi mereka yang kurang. Nah, berikutnya adalah namanya perencanaan itu sifatnya adalah antisipatif dalam upaya untuk mengantisipasi segala sesuatu yang ada, terutama adalah perubahan-perubahan. Misalnya contohnya adalah tentu kita bisa lihat tren organisasi membaca ya perubahan yang terjadi misalnya karena melihat COVID-19 seperti apa, lalu kemudian perubahan tren global seperti apa gitu. Nah, pastinya juga membuat strategi bagaimana kemudian organisasi tetap bertahan. Apakah kemudian sampai mulai dari mungkin misalnya pengembangan-pengembangan skill ya di organisasi ke SDM-nya, atau kemudian melakukan efisiensi besar-besaran. Nah, itu juga menjadi hal yang penting di dalam perencanaan SDM, termasuk kemudian juga rencana tindakan ya, berpengaruh terhadap proses yang ada di organisasi, sehingga semuanya sebenarnya kalau kalau dicermati itu akan berpengaruh ya di dalam proses SDM yang ada, mulai dari rekrutmen, terus kemudian pengembangan, rotasi, mutasi, dan seterusnya. Nah, ini rekan-rekan yang kemudian perlu untuk dipahami terkait dengan perencanaan SDM ya. Nah, tantangannya adalah perubahan kebijakan yang cepat akan akibat faktor eksternal yang berpengaruh pada organisasi. Ini tantangan yang terjadi ketika kemudian faktor eksternal itu perubahannya begitu cepat. Nah, terutama kita tahu karena misalnya ada istilahnya apa ya, VUCA itu ya. Jadi perubahannya tuh sangat cepat, tidak terprediksi. Ya kita bisa belajar ya dengan COVID-19, semua sempat kemudian berhenti, bahkan ada perusahaan yang kemudian benar-benar berhenti ya, berhenti tidak bisa melanjutkan proses bisnisnya karena memang stop, terutama misalnya yang apa namanya kategorinya yang di bawah ya, atau kemudian yang menengah juga coba untuk bertahan. Nah, ini jelas jadi hal penting ya. Tantangan berikutnya adalah tingkat kompetensi SDM baik yang dimiliki ataupun dicari tidak mudah didapatkan. Ketika kemudian misalnya sudah ditetapkan nih, ya akan ada perubahan di dalam upaya untuk mendukung strategi perusahaan. Semuanya serba digital. Nah, satu tantangan tersendiri, terutama untuk di internal, ya, mulai dari pemetaan lah kompetensi di digitalnya. Ternyata misalnya semua udah oke, kalau udah oke saya kira nggak masalah.
Tetapi kalau kemudian ternyata belum sesuai harapan, tentu harus ada proses-proses pengembangan. Yang namanya keterampilan itu juga nggak mudah. Adaptasi teknologi itu nggak mudah. Artinya apa? Tidak langsung orang itu bisa. Nah, ini juga butuh waktu. Ya. Termasuk juga kalau kemudian melakukan rekrutmen. Nah, orang baru itu seperti apa kompetensinya? Ini juga jadi pertimbangan ya. Nah, termasuk juga kemudian kompetensi dari calon pelamar. Kalau misalnya ternyata calon pelamarnya itu banyak yang kemudian tidak memenuhi kualifikasi. Nah, ini tentu juga jadi tantangan tersendiri ya. Standar kompetensi SDM yang benar-benar bisa menjawab kebutuhan organisasi. Ini juga jadi tantangan di dalam proses perencanaan, harus benar-benar ya, kira-kira untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada itu seperti apa kontribusi dari SDM. Nah, terutama di dalam pengembangan kompetensi ya. Nah, harus seperti apa? Ya, termasuk kemudian knowledge manajemennya itu harus seperti apa? Untuk kemudian mengatasi organisasinya misalnya sudah sangat besar. Kalau kemudian dilakukan training dan training setiap saat mungkin juga akan kewalahan misalnya. Lalu harus dibuat sistem seperti apa? Misalnya sistemnya adalah knowledge management misalnya. Ya. Atau kemudian bentuknya adalah pemberian semacam pelatihan-pelatihan ya, bagaimana kemudian pengembangan anak buah misalnya atau anggota tim, kemampuan-kemampuan coaching ya bagi para middle management ke para bawahannya. Nah, ini juga apa sampai ke situ artinya apa? Sampai ke standar kompetensi yang dimiliki ya jadi pertimbangan. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang perencanaan SDM ini hal yang sangat luas dan memang seharusnya dilakukan ya. Nah, termasuk kemudian di lembaga-lembaga apa pendidikan, organisasi pendidikan ya, harus juga menerjemahkan ulang saya kira ya, terkait dengan kira-kira SDM yang seperti apa yang memang kemudian di 5 tahun, 10 tahun yang akan datang itu benar-benar bisa beradaptasi dengan zaman, dengan keadaan ya. Kalau kemudian menggantungkan terkait dengan lowongan kerja yang ada, nah, seberapa banyak gitu. Kalau kemudian memang sebagian dari supply untuk lowongan kerja, kira-kira kompetensi yang ada sekarang, kurikulum yang sekarang, metode yang sekarang itu bisa nggak menjaminnya? Ya, atau kemudian ternyata sekarang ini gitu, kalau kita cermati trennya orang berubah, ya. Orang kemudian mencari berusaha untuk entrepreneur, bahkan kemudian masih kuliah, bahkan kemudian pelajar mereka juga coba untuk berbisnis. Nah, kira-kira kompetensi-kompetensi seperti apa yang harus dimasukkan dalam kurikulum di pendidikan. Nah, ini saya kira juga hal yang penting. Apalagi kalau kemudian di perusahaan ya. Nah, SDM yang membuat perencanaan. Jadi SDM ini yang sebenarnya memang memiliki peranan yang penting di dalam menentukan bagaimana organisasi ke depan. Maka sekali lagi bagian SDM itu lebih dari hanya fungsi yang sifatnya administratif yang berhubungan dengan masuk nggak masuk, presensi, bonus seperti itu. Tetapi juga memiliki fungsi yang mestinya fungsi yang strategis ya. Bagaimana kemudian organisasi ke depan, lalu kemudian menyiapkan SDM yang ada, terus men-trigger kompetensi dan potensi yang ada seperti itu sehingga organisasi benar-benar mampu berkembang ya, bukan hanya sekedar bersaing tetapi kemudian juga di sini berkembang ya. Maka dari itu penting untuk dilakukan analisis ya kebutuhan SDM. Jadi perlu untuk kemudian dilakukan assessment yang mulai dari bisa dari top manajemen dulu ya, diterjemahkan apa sebenarnya harapan-harapannya, ditajamkan lagi, dikupas lagi dari visi misinya, targetannya seperti apa. Lalu kemudian ke bawahnya sampai kemudian ke bagian-bagiannya ya, departemen-departemen kiranya apa yang dibutuhkan. Disitulah dilakukan analisis kebutuhan.
ya. Secara kuantitatif jumlahnya berapa, secara kualitatif mestinya seperti apa. Apakah kemudian hasil dari rekrutmen yang kemarin itu sudah bagus? Apa kemudian hasil dari pengembangan kemarin sudah bagus? Nah, ini yang kemudian jadi evaluasi untuk pengembangan berikutnya. Nah, berdasarkan prediksi atas perubahan eksternal dan internal. Dan di sini juga kemudian harus bisa memberikan masukan-masukan terkait dengan perubahan-perubahan yang ada, ya. Dari eksternal seperti apa, dari internal seperti apa, lalu kemudian pengaruhnya ke perusahaan seperti apa, ke organisasi seperti apa, ya. Berikutnya perencanaan program yang meliputi manajemen kinerja, standar kerja, penilaian, dan manajemen karir. Nah, sampai kemudian di tahapan perencanaan ini ketika analisis kebutuhan, lalu kemudian juga diterjemahkan dalam hal yang sifatnya operasional, penataan organisasi, penataan SDM, mulai dari bagaimana kemudian SOP-nya, standar penilaiannya, terus kemudian gajinya dan seterusnya. Lalu kemudian bagaimana rekrutmennya, seleksinya, trainingnya dan lain-lain. Jadi itu diterjemahkan dalam upaya apa? Dalam upaya untuk mengatasi, memenuhi kebutuhan dari SDM, terutama adalah secara kuantitas dan juga secara kualitas, ya. Nah, itulah perencanaan dari SDM. Jadi perencanaan SDM ini adalah upaya yang memang benar-benar harus dilakukan, mencermati situasi dari eksternal dan kemudian internal, ya, sehingga kemudian organisasi itu bisa mencapai target yang diinginkan, bisa mencapai visi yang diharapkan. Oke, rekan-rekan semuanya, demikian sharing dari saya. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi